pahit. Padahal obat itu. Yang tadi Anda katakan, bisa jadi sesuatu yang kita tidak inginkan adalah bagian yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Nah, kita kadang-kadang nggak menyadari bahwa sesuatu yang kita diinginkan itu nggak tahu ternyata mengantarkan kepada yang lebih baik. Ba'dal usri yusra. Ya, setelah kesusahan, kesempitan, penderitaan akan datang kebahagiaan, keluasan, kelapangan. Dunia ini hanya alat tempat bermain gitu. Ente umpama ibarat penjara itu, ya. Dunia ini penjara bagi orang beriman. Ya. Anda sering jelaskan mana alam penjara itu. Kalian ini bersyukur. Di penjara itu kenapa? Diberi perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah. Jadi selama di penjara itu kalian ini masih di dunia. Dididik, disayang Allah. Bukan hukuman tapi pendidikan. Begitu kita keluar bebas, kita mulai masuk pintu keluar menuju apa? Menuju akhirat. Begitu keluar pintu, apa yang ada di dalam? Mau pilih mana? Neraka atau surga? Begitu pula keluar dari dunia ini yang kita pilih apa? Neraka atau surga? Ini penjara, tempat pendidikan kita, Allah didik kita. Kita masuk mau jadi yang kuat atau mau jadi yang lemah? Kita harus yang kuat di hadapan segala sesuatu yang akan disahkan. Dan kita harus menjadi lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berlaku bodohlah kamu di hadapan Allah, maka kau akan dapat banyak ilmu pengetahuan dan kekuatan. Hidup apa kata Allah? Apa yang kau cintai dunia ini? Kasih sayang. Kau cinta itu kasih sayang. Tapi kita ngakuin seakan-akan kita yang punya kasih sayang. Padahal kasih sayang itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan kasih sayang Allah. Dengan namanya, dengan nama Allah Maha Pengasih dan Penyayang, terjemah ya. Tapi secara hakikatnya berdasarkan kasih sayang Allah yang diberikan. Jadi bukan kita punya kasih sayang, tapi Allah yang mengajarkan kita kepada kasih sayang kepada kita, kepada sesama, kepada istri, kepada keluarga, kepada kawan, berkawan. Itu adalah bukan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang kita mengakui bahwa Dia cinta kita. Bukan. Kita menyadari ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, baru kita sama Allah memohon, ya Allah, peliharalah kasih sayang Engkau berikan. Allah kasih sayang bagaimana? Kasih sayang itu bukan artinya anak kecil beli pisau karena kita sayang kita kasih, ya. Itu bukan kasih sayang. Kadang cuma kita masuk beli pisau kamu boleh. Nah, begitu juga terhadap Allah. Kadang Allah nggak berikan dulu, uji dulu, coba dulu sama ini. Ya. Jadi dalam hal berumah tangga itu kita harus tahu dulu, kembali kepada niat kita. Awal kita berumah tangga itu kita harus tahu
bagaimana posisi istri kita. Ente waktu menikah ada wali, ada saksi, ya, ada orang tua, ya. Kenapa? Itu akad penyerahan orang tua yang memiliki anak perempuannya, menyerahkannya kepada anda. Lepas anaknya setelah akad pernikahan dari orang tua, diserahkan murni mutlak, ini tanggung jawab aku serahkan kepadamu. Jadi keridoan yang dari orang tua itu beralih kepada suami. Benar? Bagaimana seorang istri yang baik dan benar? Ya, dia hanya mengharap keridoan dari suaminya, yang dapat anugerah dari ayahnya, ya, melalui suaminya. Mengabdi kepada suaminya itu bagaikan ia mengabdi kepada kedua orang tuanya melalui suami. Apabila berpisah, wanita itu ngeganti, lepas keriduan dari suaminya, lepas keriduan dari orang tuanya. Lalu dari mana keriduannya? Setelah pisah, apa kata Rasulullah? Keriduan seorang istri tergantung dari suami terakhirnya, bukan dari orang tuanya lagi. Nggak ada istilah bekas mertua, nggak ada. Kalau orang janda tuh nggak pakai ini lagi, nggak perlu izin orang tuanya lagi, cukup aksi oleh hakim, kecuali janda meninggal, dikembalikan lagi kepada orang tua itu. Oh, kembalikan lagi kepada orang tua. Apabila ada yang menikahi lagi, baru orang tuanya mewalikannya. Tapi lepas dari suami. Sungguh bodoh seorang wanita, ya, yang suaminya meninggal terus menikah lagi. Sangat bodoh. Karena apa? Dia sudah mendapatkan keriduan dari suami. Apabila dia menikah lagi, berarti lepas keriduan dari suaminya, lepas itu. Ma'udzubillah. Ya. Hidup ini kan cari keriduannya. Ente ibadah puluhan tahun sungsang, puasa ente terus, sholat ente terus, zakat ente terus, pergi haji terus, ya. Hanya karena itu engkau mengabdi padaku. Jika dibandingkan dengan nikmat mata sebelahnya, nggak ada apa-apanya. Apalagi dengan dosa-dosamu, ya. Maka kata Allah, katakan qul bi fadlillah wa bi rahmat. Segala sesuatu karena fadilah dan rahmat, bukan karena semacam apa kau semakin merasa ibadah. Karena aku, karena ibadahku, karena sholatku, ya astagfirullahaladzim. Itu hanya untuk mengujikan ketaatanmu aja padaku. Taat, ikhlas. Akhiri dengan surat At-Taubah tuh. Terakhirnya apa? Surat At-Taubah. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsy. Cukuplah Allah bagi. Tidak Tuhan selain Dia. Dia punya ars yang paling tinggi. Kalau itu taubat yang sesungguhnya menyerahkan satu Allah. Cukuplah Allah bagi. Nggak ada yang lainnya. Membimbing anak, berkawan, ya, bersilaturahmi, makanya diperintahkan bersilaturahmilah kamu kepada kawan-kawan daripada bapakmu. Sudah bersilaturahmi. Jadi begitu kita silaturahmi, oh kamu anaknya si Anu, kawannya kan, senang.
Bagaimana sekolah? Sekolah kamu? Alhamdulillah. Ustaz. Belum dapat kerja. Belum doanya lah. Nah, kebetulan ada kawan bapamu juga. Kamu datang ke Indonesia. Ya. Datang. Alhamdulillah. Ya. Niatnya karena Allah silaturahmi. Ya. Dapat pekerjaan, mengikuti apa yang Rasulullah anjurkan. Dapat pekerjaan. Tapi jangan niat silaturahmi untuk cari kerjaan. Ya. Inilah sesuatu yang perlu kita renungi. Kehidupan ini apa sih? Apa? Intinya semua diawali Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang. Kalau dapat kasih sayangnya yang 98 itu gampang. Nggak beda sifat 20. Kalau sudah meyakini Allah wujud, Allah ada, yang lainnya gampang. Siapa bikin gampang? Allah bersama malaikat-malaikatnya akan menuntun kita. Bukan kita bisa, ada yang menuntun kita dari jalan yang gelap nih, ya akan menuju jalan yang lebih terang. Jadi berusaha kita mendekati orang-orang yang mendapat dekatan kepada Allah dan Rasulnya, terutama mendekat orang-orang tua, ya karena orang tua itulah yang akan menuntun kita. Apalagi meyakinkan setiap orang tua adalah wakil dari orang tua kita, maka kita akan hormat dan sayang kepadanya. Nah, jadi kalau sudah begitu, ente tidak sendiri. Bagaimana bisa bersama dengan Allah dan Rasul? Dekat kepada orang-orang, dekat kepada Allah dan Rasul, akan terbawa lagi. Ibarat satu bahtera. Ya. Kalau seperti bahtera Nabi Nuh itu, udah aman. Jadi jangan sampai dalam menuntut ilmu itu kita balik ke SD, ya udah nggak kuat karena nggak suka ilmu. Waduh, ujian berat banget. SD baru sih belajar juga belum, dibilang ujian berat banget. Ya jelas kita menerimanya berat karena kita menerima sebagai ujian. Coba dikasih pelajaran, jangan pelajaran. Nah kita semangat untuk belajar terus SD, SMP, SMA. Tapi kalau kita nggak suka belajar, bolos, ya. Kita berusaha terus belajar. Belajar ini apa? Semua punya maksud. Allah semua punya maksud nih, yang ada di kita semua ini ada maksud Allah. Kenapa? Ini apa namanya? Tahu. Ada berapa jumlahnya? Tahu dulu keimanan. Iman itu 6. Bagaimana supaya kita mengetahui keimanan? Singkirkan bohong. Bohong pada siapa? Pada Allah. Ente kalau berbohong, ente tahu nggak? Bukan ente tahu, dikasih tahu sama Allah. Ente bohong karena sayangnya Allah. Cuma kadang-kadang kita menutupi kebohongan daripada diri kita. Nah, kalau sudah begitu, kalau kita meyakini setiap kita berbohong, berarti kita membohongi Allah. Membohongi diri kita berarti membohongi Allah. Kalau kita sudah menjadi wakilnya Allah. Nah, sering kita berbohong. Ya Allah, berikan aku rezeki, aku akan beli motor harga 14 juta, ya Allah. Ya. Nggak lama dikasih 17 juta. Lebih berapa tuh? 3 juta. Begitu ada ruang itu, kita kasih tahu ke rumah, ke istri, alhamdulillah nih Allah sudah kabulkan doa seluruh, ya kan? Untuk beli motor 14 juta, ya kan? Nah, hati-hati.
Yang perlu engkau takuti bukan musuh, orang terdekat darimu. Panah-panah setan itu melalui wanita. Nah, apa yang dikatakan? Jangan dah bang, jangan beli ini dulu lah, kan musim beli ini, ini kan yang lain dulu lah, ini dia nanti motor mau agak belakang. Nah, akhirnya kita nggak jadi beli motor. Ya, itu bohong nggak mau lo? Bohong nggak mau lo? Ah, ini yang kadang-kadang orang nggak sadar. Jadi begitu kita yakin dapat, jangan pakai bonus, langsung beli motor, ya kan? Ada sisanya 3 juta deh buat gua, ya kan? Dikasih bonus sama Allah, ya, motor dapat, keluarga dapat. Maka jangan pernah musyawarah dengan wanita. Ini benar-benar, kenapa? Ini jarang yang diekspos seperti hal ini, karena wanita akan berontak. Wah, siapa bilang ngobrol begini? Ya kan? Sudah jelas wanita itu lemah. Karena wanita itu 9 perasaannya, akalnya 1. Laki-laki akalnya 9, perasaannya 1. Tapi sungguh pintar wanita yang menggunakan akalnya 1. Apa yang 1 itu? Kepada yang 1, taat sama suaminya. Dapat keridhaan Allah. Tapi sungguh bodoh laki-laki, ya, yang akal 9 itu tapi menggunakan perasaan yang 1. Maka kan terjerumus. Perasaan itu apa? Fisudurin nas minal jin nanti warna. Jin dan manusia. Jin dan manusia lebih bahaya dari setan. Setan auzubillahi minasyaitonir rajim, ngabur semua gitu. Tapi jin, nanti bayar ayat kursi, lebih pintar ayat kursinya. Ya. Benar. Nah, inilah kita satu kembali lagi, hindari perasaan, hindari paksaan, ya, hindari rayuan, ya. Singkirkan bohong. Apa bohong itu? Kalau kau berbohong, apalagi terhadap Allah, ya, berbohong berarti engkau sudah distempel tanda kemunafikan, bagian dari tanda kemunafikan. Ya, mudah-mudahan hal ini yang bisa pahami, ya, baik buat diri Anda, baik buat diri ini, ya, insya Allah manfaat. Luaskan dada, berbanyak baca alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Lapang dada, adem, ya. Kalau engkau mengikuti para nabi yang terdahulu, itu yang kau dapat. Nabi Musa minta apa? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Ya Allah, lapangkan dada. Tuh, Nabi Musa, ya. Nah, tapi Rasulullah dikasih sama Allah, alam nasrah, bukankah aku harus lapangkan? Maka sempurnaannya kita, kalau kita mengikuti salah satu nabi, itu yang dapat. Tapi mengikuti ilmu Rasulullah, insya Allah ilmu seluruh nabi ada. Ya, itulah kalau kita lapang dada sudah, ya, kita mau mengikuti apa yang Allah inginkan. Jangan sampai mindset kita terlarut dengan hal-hal yang merugikan kita. Sesuatu yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau pikirkan begitu, benar nggak? Tidak dipikirkan begitu, benar nggak? Yang jelas kalau dipikirkan rusak nggak diri kita. Udah. Mudah-mudahan kalimat terakhir ini menjadi baik buat kita. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi salimil ummah minal afati wa ni'mah wa bil hammi wa bil ummah bi ahli ya Allah. Jaga jalannya asal
tujuannya ibadah, insya Allah selamat dirinya dan keluarga dunia akhiratnya.